Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Porsche 911 Dakar. Porsche 911 yang produksinya sangat limited di seluruh dunia. Nah, di seluruh dunia itu hanya ada 2.500 unit dan Porsche Indonesia sendiri hanya memasukkan 2 unit untuk di Indonesia. Ya mungkin kalau teman-teman lihat lebih banyak di jalan itu biasanya rata-rata lewat importir umum lebih banyak. Tapi yang resmi dimasukkan oleh Porsche Indonesia hanya ada 2. Nah, kelebihannya dibanding 911 biasa adalah mobil ini bisa digunakan untuk off-road. Jadi 911 Dakar ini sudah dilengkapi dengan beberapa kelebihan seperti bannya sudah dilengkapi dengan ban off-road dengan velg yang sedikit lebih kecil ukurannya, lalu juga ground clearance yang lebih tinggi dibanding 911 biasa, dan juga dia sudah dilengkapi dengan beberapa mode off-road. Nah, kita akan lihat apa saja kelebihan dari Porsche 911 yang di Dakar ini dibanding Porsche 911 biasa. Simak videonya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau ada mobil limited dan dikeluarkan oleh Porsche, itu pasti lakunya sangat cepat. Dan betul, ini mobil sudah milik orang, makanya dia dikasih kaca di sampingnya ini dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam kacanya ini. Jadi aku hanya bisa mereview dari bagian luar sini saja. Nah, tapi aku akan jelaskan juga. Nah, jadi basically mobil ini adalah 911 Carrera 4 yang dibuat bisa off-road, jadi ground clearance-nya ditinggikan. Total ground clearance itu bisa sampai 160 mm dan itu sudah mendekati ground clearance SUV. Lalu juga mobil ini sudah dilengkapi dengan mode-mode off-road sehingga pada saat off-road itu dia bisa sangat nyaman. Dan pasti ya, kalau dibanding dengan 911 biasa, mobil ini lebih nyaman apalagi pada kecepatan rendah karena off-road itu kan diperluin juga kenyamanan, bukan suspensi yang cukup stiff. Tapi teman-teman pasti bertanya, ini kan 911, mobil yang kencang. Kalau masalah kita bernikung gitu ya, kita pada saat kecepatan tinggi kita belok gitu, itu apakah nggak limbung mobilnya? Jawabannya adalah enggak, karena pada saat sudah di kecepatan tinggi, itu suspensi akan diset supaya bisa lebih stiff, makin stiff, supaya pada saat menikung itu dia tetap baik. Jadi tetap walaupun mobil ini bisa digunakan untuk off-road, tapi 911 feelingnya tetap ada. Nah, untuk mesinnya seperti aku bilang, ini basically ada 911 Carrera 4 yang dibuat bisa off-road. Carrera 4, jadi 911 itu sebetulnya ada banyak variannya, mulai dari 911 Basic, 911 Carrera, 911 4 Carrera. 4 itu menandakan bahwa ini adalah sebuah 4-wheel drive, jadi penggerak 4. Sedangkan yang tidak ada 4-nya itu hanya penggerak 2 roda, hanya 2-wheel drive. Mesinnya dia 3000 cc, 6 silinder inline dengan turbo pastinya yang menghasilkan tenaga 480 PS serta torsinya 450 Nm. Jadi tetap aja seperti 911 Carrera 4 GTS biasa, cuman dia ada tambahan-tambahan seperti ini, ada pelindung ini untuk melindungi jika terkena kerikil. Ini mobil tidak langsung baret. Lalu kita lihat bagian sampingnya ini, tetap khasnya sports car ya. Velg itu depan dan belakang, pasti belakang itu lebih besar 1 inci. Dan betul, ini dia depan velgnya 19 inci dan belakang dia velgnya 20 inci. Dan dia velg khusus yang varian Dakar saja, dan bannya sudah menggunakan ban AT atau all terrain. Jadi sudah sangat pas untuk off-road juga. Nah, ground clearance bisa dilihat dia lebih tinggi untuk ground clearance, dan kalau misalnya sudah menggunakan mode off-road itu ground clearance bisa lebih tinggi lagi. Jadi ini bukan yang paling tinggi, ini masih bisa lebih tinggi lagi ground clearance. Jadi supaya dipastikan pada saat off-road ya tidak mentok dia. Tapi kalau keseluruhan bentuk dia sama seperti 911 biasa model, tetap ciri khasnya 911 sporty dan bentuk kupenya dia sangat keren sekali. Nah, bagian belakangnya pun juga keseluruhan sama, cuman bagian bawahnya ini dia menggunakan warna hitam doff. Lalu ada tambahan lagi di bagian bawah untuk pelindung pada supaya tidak terkena kerikil juga. Dan ada ini kemungkinan besar adalah untuk kalau misalnya kita mau nge-winch depan dan belakang juga. Ada tambahan spoiler di bagian atas ini. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya tujuannya kenapa sih Porsche meluncurkan 911 Dakar ini? Jadi Porsche meluncurkan 911 Dakar ini adalah tujuannya untuk merayakan ulang tahun ke-60 dari Porsche 911.
Nah, makanya diluncurkan ini dan juga dia sangat limited sekali, bahkan di Indonesia seperti aku bilang hanya 2 yang masuk ke Indonesia. Keseluruhan dalam pun juga dia kurang lebih sama, tombol-tombolnya pun juga sama 911 biasa. Keren sih, sama ada tambahan over fender lagi di bagian samping, ada side skirt juga. Keren sih ini. Nah, jadi begitu review singkatku mengenai Porsche 911 Dakar ini. Terima kasih juga Porsche Indonesia sudah memberikan aku kesempatan untuk review ini, dan kalau teman-teman ke Gias jangan lupa juga untuk mampir ke Porsche booth-nya Porsche, karena di sini mereka majang banyak mobil sekali, ada Porsche Taycan, ada Cayenne yang terbaru juga, ada 718 Spider dan lainnya. Bisa langsung datang ke booth Porsche juga, dan kalau teman-teman ingin membeli sebuah Porsche, di bagian belakang itu juga ada tempat untuk Porsche eksklusif manufaktur. Jadi untuk kita customize Porsche yang mau kita beli, seperti warnanya, lalu handle pintu yang mau seperti apa, dan lain-lainnya. Sama seperti kalau misalnya kita custom di showroomnya juga. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton review singkatku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.